Halo everybody. Yang ketawa malahan sumber nih. Jadi selamat berjumpa kembali di podcast lesehan bersama Geng Jaka. Setelah sekian lama kita libur, kita kembali menghibur dunia YouTube. Anjay. Jadi setelah sekian lama kita libur di dunia per-YouTubean, perkontenan, kita kembali lagi dengan episode yang menarik nih. Iya betul banget nih Kak Pai. Kita mau bahas apa hari ini Kak Pai? Jadi kita kedatangan tamu nih, bahasanya terkait dengan kesenian. Asik. Jadi gimana? Kalian penasaran? Penasaran nggak? Penasaran lah. Mana penonton bayaran, weh? Oke, jadi kita langsung saja panggilkan tamu kita, narasumber kita, yaitu Bang Ibnu Surroji Fikrianus. Anjay. Repot. Halo Bang, mungkin sedikit perkenalan dulu Bang terkait dengan biodata diri. Halo, hai. Aku Ibnu di sini. Salam kenal Kak Ibnu. Salam kenal, hai. Jadi sudah siap kan nih Kak untuk ngobrol-ngobrol tentang musik hari ini gitu kan? Boleh. Yang tegang Bang ya, santai Bang ya, relax. Santai. Kita langsung aja kan nih Kak? Boleh, Masuk di langsung. segmen pertama kita nih. Boleh ya? Boleh. Aku nih kepo Kak, kenapa dari sekian banyaknya alat musik gitu kan milihnya tuh trompet? Ada apa nih ya kayak tertarik gitu kan Kak Pai? Iya. Kenapa harus trompet gitu, nggak alat musik yang lain? Karena kalau kayak aku nih yang awam tentang musik gitu, kalau disuruh pilih juga nggak langsung trompet gitu. Bisa dijelasin dulu Kak? Oke. Jadi pertama kali ke trompet itu pada tahun 2016. Itu saat itu tuh baru masuk kuliah ya. Jadi jurusannya tuh seni musik di Universitas Negeri Surabaya. Awal kenapa kok bisa di trompet? Awalnya itu aku tesnya gitar. Di mana? Di prodi, di program studi seni musik. Karena nggak lolos, akhirnya pindah ke trompet. Dan ke trompet itu juga karena ada paksaan ya. Sedikit terpaksa. Dipaksa jadinya tuh ya. Iya. Karena pada saat itu kelas lagi membuat satu orkestra di mana trompet, trombon, alat-alat bass itu kosong. Jadi mau nggak mau teman-teman tuh ngarahin, udah kamu ambil trompet aja. Awal mula perjalanan trompet itu seperti itu. Gitu. Nah, lanjut aja nih Kak. Itu tuh waktu awal kayak belajarnya itu kan melalui proses bagaimana aja nih Kak? Apakah langsung sat nih bisa gitu kan? Atau ada beberapa orang yang, prosesnya tuh lama betul baru bisanya, ya kan Kak Pai? Benar banget. Jadi awal main trompet juga nggak langsung bisa ya Pak ya. Nggak langsung, oh iya, maaf guys. Kita jadi ceritaan. Awalnya tuh nggak bisa main trompet. Nggak tahu malahan. Belum punya trompet. Yaudah aku masuk aja sini. Yaudah, trompet nih. Bawa diri doang ya Kak? Buat itu. Udah iman dan takwa ya. Ya, seperti itulah Pak. Modal bismillah. Masya Allah. Nah, ya, Masya Allah. Ya gitu. Jadi belum tahu untuk main trompet itu belum pernah tahu. Jadi 2016 itu baru tahu. Dan itu pun karena terpaksa tadi. Jadi selama berproses itu kurang lebih 1 semester. 6 bulan. 6 bulan Berproses. 7 bulan ke-7-nya maksudnya ya. Bulan ke-7-nya baru ada hasilnya. Sekitar 6 bulan itu berproses, kita Lama berproses. juga ya Kak. Lama. Nah itu ada tekanan nggak sih Kak pas ini kayak, kayaknya aku nggak cocok mbak di sini gitu? Ada lah. Ada ya pasti ya. Pastinya ada lah. Aduh, gak niat nih. Tapi ingat jauh dari orang tua. Iya motivasinya itu lagi ya. Yang pertama, iya. Tuh. Apalagi kotanya nih, Pak? Terlalu panjang Mas, terlalu berat di otakku nih untuk yang orang kesantai ini kan. Nggak masuk di fashionku sebetulnya nih. Mungkin aku mau tanya nih Bang. Oke. Gimana? Sudah berjalan di 1 semester tadi kan. Mungkin selama kan ada motivator diri lah nih. Soalnya orang tua mungkin tokoh-tokoh lah, siapa tokoh
entah tokoh memang tokoh internasional atau mungkin tokoh-tokoh lokal siapa gitu, mungkin bisa di spill lah sedikit kan. Oke, awalnya tuh malah nggak punya, kan nggak tahu, awam banget nih di trompet. Jadi ya nggak tahu siapa tokohnya. Yang patokannya itu adalah dosen. Dosen ngarahin misalnya, kamu latihannya hari ini, minggu ini, cuma long tune ya. Tuh long tune itu kayak nada panjang kan, tut gitu doang. Nanti minggu depan ketemu saya. Dan itu sebagai patokanku. Patokanku tuh kayak gitu. Kamu minggu depan, terus minggu depan selanjutnya dikasih materi yang lain lagi. Minggu depannya kayak gitu lagi. Jadi nggak pernah tahu trompet itu gimana, siapa yang tokoh yang favorit di Indonesia itu. Kalau gitar masih ada lah mungkin ya, baik di lokal maupun internasional kan masih ada. Karena memang niatnya ke sana itu kita mau, oh ya aku mau main gitar nih. Sampai sana gitar klasik. Gitar sini genjreng-genjreng tok. Berarti secara tidak langsung kita nih pengenalan juga nih Bang terkait dengan pembelajaran nih pastinya, pembelajaran di kampus Abang juga nih, Abang Kiki tadi nih, Bang Ibnu. Iya. Secara tidak langsung nih karena memang motivator tadi ini mungkin dari dosen sendiri. Dosen sendiri. Mungkin sebelum kita melanjut segmen selanjutnya nih Bang ya, mungkin ada buat teman-teman yang memang belum pernah kebres lah, misalnya kayak Abang tadi ini kan belum pernah kebres. Motivasi lah buat anak-anak. Misalnya kan apalagi di Intan Newsletter-nya ada ekstrakurikuler mersing gitu Bang ya. Mungkin ada motivasi lah buat teman-teman apa sih namanya? Teman-teman yang ingin bergabung di mersing tadi ini. Karena kan mindset orang ini kan saya ingin perkusi, pukul-pukul. Iya. Jarang ada yang kebres karena itu pengalaman juga sih Bang. Motivasi untuk kalian, semangat. Pada intinya itu semangat. Karena di belakang itu orang-orang tuh nggak tahu proses itu seperti apa. Yang orang tahu kan cuman kamu timbulnya di Angkat tangan aja, angkat tangan. Saya tidak ikut-ikut. ya gitu ya. Ya pokoknya dapatnya di sosial media yang terkenal. Tapi prosesnya orang itu nggak tahu. Jadi berproseslah di balik layar, timbullah di depan muka bumi. Betul banget. Nah, teman-teman, tadi sudah kita bahas di segmen pertama, itu gokil banget ya. Jadi pilihan yang nggak biasa, tapi justru paling unik nih kalau menurut aku ya. Nah, tapi di balik itu semua pasti banyak cerita menarik, perjalanan nggak mudah gitu sampai di titik ini ya, Kak. Betul? Benar banget. Nah, kita coba sekarang gali lagi, lebih dalam lagi tentang ekosistem musik di Kalimantan Utara ini. Gimana sih rasanya jadi pemain di komunitas trompet musik lokal gitu ya, langsung aja nih. Nah, menurut kakak, ada nggak sih Kak ruang untuk trompet di dunia musik Kaltara ini untuk berkembang gitu? Untuk ngikutin jejak kakak lah menurutnya. Kalau wadah belum ada ya. Belum. Wadah yang benar-benar bermusik loh ya guys. Bukan cuman sekedar mersing, kita latihan cuman korsik ataupun pacara gitu ya. Itu belum ada. Jadi kalau misalnya ruang untuk lokal tuh bangun dulu lah payungnya. Ada ke info? Ada ke info. Kami sempat Bang, kita sempat di tahun 2021 kalau kita sempat bikin kita mau ada rencana bikin ini ya. Bikin wadah gitu. Komunitas buat teman-teman yang ingin bermusik, berseni lah bahasanya. Bagus itu. Sempat kita membuat tahun 2021 lalu pada saat setelah Covid yang Abang ke Tanjung tuh. Oh iya. Itu sempat kemarin juga dibuat. Nah, itu cuman masih kekurangan wadah. Jadi anak-anak SMA di sini, anak-anak SMP, SMA itu kan fokusnya malah ke marching band ya. Iya, betul. Jarang banget ada trompet tuh yang show di sini konser pakai trompet. Contohnya Tip X kayak gitu, band-band Tip X. Itu di Tanjung Selor nggak ada. Cuma nih Wakaruan aja itu. Promosi. Aji salah, maaf ya. Iya kan? Coba dilihat, nggak ada. Ya, kalau untuk membangun kreativitas dari teman-teman itu, kalau aku pulang ke sini, aku otomatis gratis. Silakan yang mau bergabung, kita bisa sharing bareng tentang mengenai apa sih beres-beresannya, gitu. Nah, lanjut nih Kak, ada Kak cerita seru atau kayak cerita unik yang nggak terlupakan lah sama di perjalanan kakak untuk belajar dari awal sampai akhir, kayak
aku nggak bakal lupa deh sampai kapanmu pasti teringat terus gitu loh. Iya. Sampai di titik ini, sesuatu hal yang nggak pernah terlupa itu ketika aku main orkestra nih, mainku bagus, belas gak ada meleset apapun, itu sesuatu hal yang membuatku puas. Itu yang nggak bakalan bisa terlupa. Kalau misalnya kita lagi show nih, artis lagi show, terus kita ngedengerin ulang, kayak kita apa sih namanya? Wah, aku dengerin ulang deh, performku gimana? Review. Kayak gitu. Terus, ya ampun puas banget nih main di sini. Aku puas banget mainku kayak gini nih, aku puas banget. Di balik itu kan ada proses-prosesnya juga, kayak proses latihan, Ya. terus jaga kesehatan dan lain-lainnya itu penting banget. Betul. Kayak gitu. Itu sih yang pengalaman yang nggak bisa aku lupain tuh, bagaimana satu kali event tapi aku bisa main sebagus-bagusnya. Itu yang paling berkesan banget. Kan nggak ada kita tuh kalau awal-awal banget nih Pak, awal-awal banget naik ke panggung tuh kan megang trompet tuh gini. Getar gitu. Banyak orang nih. Suaranya. Ini kok gini ya? Tenang dulu. Ternyata seiring berpengalaman 1-2 kali manggung, akhirnya udah Terbiasa ya Kak. biasa. Nah, akhirnya membangun dengan itu tuh ternyata bahwa kepuasan itu adalah saat kita perform itu mainnya yang maksimal, perfect banget. Oke bang, mungkin kan yang ku dengar nih selain abang berkolaborasi dengan beberapa musisi di Kaltara nih kan, Betul, abang nih pernah tergabung di GBN. GBN. Mungkin bisa lah spill cerita-cerita dari awal, bagaimana caranya bisa masuk di GBN tuh bang. Di spill lah tipis-tipis kan? Boleh. Siapa tahu nanti tahun depan aku kan bang. Siapa tahu. Amin. Sapu-sapu nggak apa-apa juga. Dan kabel. Sapu aja, si bagus lagi sapu. Iya. Pertama awal perjalanan GBN itu di Surabaya. Aku masih kuliah semester 7 udah mau akhir. Jadi dosen juga yang bilang ini ada open recruitment Gita Bahana Nusantara, orkesnya Istana Negara. Jadi alamat domisilinya di Surabaya nih, nyebrang ke Jakarta. Itu seleksi. Seleksinya tuh ada 2, tahap pertama, tahap kedua. Yang pertama itu cuman mengirimkan administrasi sama lembaran video. Kita main musik juga, kayak tangga nada, terus mainkan 1 lagu klasik, terus 1 lagu nasional. Itu pertama. Terus lolos lah nih. Udah lolos, masuk ke seleksi tahap 2. Tahap 2-nya kita harus live di Yogyakarta. Waktu itu aku ngambilnya tuh di Yogyakarta. Jadi aku ke Jogja, dari Surabaya ke Yogyakarta di SMM Musik Yogyakarta. Nah, di sana tes. Itu yang tes tuh kalau nggak salah ada 8, aku lupa. Termasuk Bapak Purwacaraka. Purwacaraka itu musik itu. Nah, itu 8 yang tes, tapi yang tes itu adalah Pak Gempur. Aku ingat banget, masuk itu, Assalamualaikum. Getar juga dipucat, yang tadi hitam jadi putih, abu-abu muka kita guys. Ada debu. Assalamualaikum. Wah, ruangannya kayak gini dingin banget. Tanya, dari mana Mas? Dari Kalimantan Utara Bapak. Jauh banget. Padahal nyebrangnya Surabaya. Jauh banget. Iya, aslinya Kalimantan Utara Bapak. Domisilinya di mana gitu? Di Surabaya. Oh, lagi sekolah ya? Iya. Sekolah apa? Musik. Udahlah, tes. Dicoba tuh, pertama coba. Coba mainin tangga nada gitu katanya. Tangga nada G, aku dapat tangga nada G. Main. Terus dicoba lagi tangga nada yang lainnya. Udah, terus buka partitur. Kita tuh disiapin kayak partitur gitu loh. Jadi sebuah partitur tuh yang tebel banget, terus dibuka itu sekitar 5-6 detikan harus bisa dibaca. Mas, buka halaman 180. Aku buka nih, saat buka. Udah Pak, udah dapat. Silakan Anda baca dari bar pertama sampai bar ke-7 kalau nggak salah. Aku dapatnya bar 7, 1-7. Selama 5 detik. Dan itu beda instrumen. Aku kan instrumennya trompet ya. Yang ditertera di situ tuh biola. Wow. Tantangan banget nih teman-teman. Banget. Agak kocak ya. Kocak sebenarnya. Kocak tapi seru ya. Seru banget. Menyiksa sih. Boleh. Enggak. Sini kan. Saya tangan. Bukan saya. Iya, kan.
Itulah pokoknya. Jadi baca biola. Itu tuh tesnya prima vista namanya. Ketepatan dan kecepatan kita membaca partitur notasi balok gitu. Jadi udah buka, udah dilihat Mas, udah silakan Anda mainin. Langsung kita mainkan. Sudah buka lagi halaman sebelahnya. Disuruh baca sekitar 5 sampai 6 detikan, terus langsung disuruh main. Udah semuanya salaman, kelar, pulang. Terus 4 hari ke depan udah dapat pengumuman. Itu dari Kemendikbud Ristek pokoknya langsung. Aman ya. Dapat SK, ternyata lolos. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rahim tuh, rahim lah. Menarik banget nih guys. Jangankan tangga nada, ular tangga aja juga kalah guys. Makanya ini Yoi. sangat menarik nih. Kalian pasti makin penasaran kan dengan podcast kali ini. Oke, ku dengar nih Bang, baru-baru ini Abang juga nih masuk di final kompetisi nih. Aku nggak mau nyebutin, cuman dari Abang langsung kan spill tipis-tipis lah. Apa tuh? Alhamdulillah. Iya. Tanggal 25 Mei 2025 itu kita kompetisi di Malaysia. Di Penang, Malaysia. Itu kompetisinya lewat online. Kita coba di sana, ternyata masuk. Jadi tuh rulesnya tuh dia itu di sana tuh dapat juara, tapi itu dalam bagian penyisihan. Jadi anggapannya itu di Penang itu tuh penyisihan, tapi tetap dikategorikan ada juara 1, juara 2, juara 3 gitu kan. Gold? Itulah pokoknya gold, perak, emas itu loh. Bronze, Ya, silver, gold. Yes. Of course. Itu lah pokoknya. Intinya itu. Itu udah dapat nih kemarin. Nah, terus dilanjutkan nanti finalnya di Sydney. Di mana? Australia ya. Australia. Tanggal 17 sampai tanggal 21 September. Kita berangkat. Itu langsung live perform. Siap jadi kru apa sih Bang? Kalau aku siap jadi kru. Genjaka akan terus nge-up, follow up Bang Kiki. Boleh. Nanti kita setting. Tuh. 1. Oke, kita masuk di segmen ketiga. Ini Segmen mungkin paling terakhir. segmen The Last Man Standing. Udah mau pulang nih berarti. Jangan pulang dulu, masih banyak pembahasan kita setelah ini. Oke, lanjut. Pokoknya aku nih mau nanya-nanya nih di segmen ini. Mungkin segmen paling seru buat teman-teman podcast. Banyak mungkin pengalaman-pengalaman yang teman-teman rasakan. Apa yang kalian rasakan dengan apa yang kami rasakan. Oke. Nih Bang Ibnu, Bang Kiki. Mungkin apakah ada nih timbul keraguan? Mungkin kan pencapaian abangan sudah sejauh ini nih. Apalagi dengan internasional nanti di bulan September ya. Amin. Amin. Mungkin ada mungkin timbul keraguan atau mungkin ada penolakan. Penolakan mungkin dari pihak-pihak yang lain mungkin. Angkat tangan dulu. Wop. Mungkin ada timbul penolakan mungkin bisa diceritakan lah mungkin kan. Iya, benar. Aku cerita nih. Oke. Kalau orang berprestasi, Bismillah. Pokoknya bukan saya ini pokoknya. Kalau orang berprestasi, otomatis dia nggak perlu diraguin dong, Bay. Harusnya. Ya kan? Harusnya, betul. Suatu komunitas itu udah bisa membawa nama baik daerahnya, nggak perlu diraguin dong. untuk maju. Harusnya. Ya betul harusnya. Harusnya kan disupport. Pakai harusnya dulu, harusnya. Ya harusnya. Biar aman lah. Enggak, ini serius Kak Ziza, bener. Jadi kalau untuk penolakan mungkin ada ya, kita lempar sana sini itu pasti ada lah. Bukan cuman saya aja sendiri, mungkin teman-teman yang lain di bidang seni yang lain juga mungkin iya gitu kan. Atau mungkin teman-teman yang nonton. Iya, nggak tahu ya, coba tanya. Wow. Enggak, ini serius. Seorang yang berprestasi nggak mungkin akan diragukan. Tapi bagaimana dukungan. Jadi orang yang berprestasi itu, komunitas yang berprestasi harusnya nggak diraguin lagi. Tinggal bagaimana tinggal supportnya aja gimana. Nah, ini untuk kalian. Ayo bisa bersaing lagi di luar, kalau bisa di taraf kancah internasional. Kan harusnya gitu ya. Mungkin dari Pai juga
berpikirnya kan kayak gitu ya. Iya, Maksudnya, sama ya. komunitas yang berprestasi harusnya didukung aja. Betul kak. Mau komunitas, individu, seni apapun itu harusnya. Harusnya ya. Mungkin Bang, agak pelan udah bicara gue Bang ya. Agak gugup juga. Agak gugup juga tadi nih. Penonton di rumah aman ya. Aman dong. Bakwan harusnya. satu, bakwan Arema lah. Mungkin Bang, satu kalimat lah kali mungkin dari Abang. Sepatah dua kata-kata hari ini terkait dengan mungkin ada orang yang ingin berjuang di jalannya masing-masing. Mungkin terkait dengan hobi mungkin atau Iya. memang dia menjadi suatu mata pencaharian. Karena kan Iya. hobi ini bukan hanya sekedar menyalurkan kreativitas, tapi juga bisa mungkin sebagai pundi-pundi penghidupan buat seseorang selama mungkin kata-kata lah hari ini kan. Iya, sama yang kau lihat abang. Ya udah. Iya. Maksudnya masa juga aku yang kasih tahu lagi bicara. Ya terus berjuang, terus tetap maju, jangan putus asa walaupun walaupun apa ya bahasanya ya, yang Tiba-tiba ya. walaupun si A, si B, si C itu harusnya yang bertanggung jawab ya atas anak daerah ini, kamu harus maju. Kamu harus tetap maju, kamu harus tetap semangat, kamu harus tetap fokus untuk apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu mau, itu harus tetap maju walaupun jalannya itu memang agak sulit, guys. Itu sulit banget, aku yakin banget. Aku sendiri aja untuk ke Australia itu ntar banyak pikiran banget, Pak. Gimana nih caranya untuk ke sana, bagaimana nanti kesiapan, kan harusnya itu semua ya dipikir. Tapi nggak bakalan stop. Aku juga mau berusaha agar mimpi ini tuh bisa tercapai. Gitu. Jadi mungkin intinya tuh kita gas ya terus kan? Gas terus. Kita terus gas bikin planning A, B, C, D sampai Z lah kalau bisa kan. Ya. Kalau memang jalan terbaiknya bukan bersama dia, maka kita tabrak aja lah jalan terbaik itu kan. Kita ikuti jalan terburuk tadi tuh. Hai. Wop. Gitu. Sih, semangat terus cari. Kalau misalnya si A, si B, si C nggak ada, bagaimanapun jalannya harus tetap diusahakan. Tetap harus sliding. Sliding harus nabrak. Oke Kak Ibnu, tadi sudah sampai di segmen terakhir kita yang paling seru ya Kak Pak? Oh iya iya. Oke, makasih banyak. Itu motivasinya mungkin untuk teman-teman semua yang lagi nonton, yang lagi down-downnya ya. Tapi setelah nonton podcast ini semoga makin semangat ya Kak. Iya, Makin amin, semangat. amin. Terima kasih. Semoga di trompet ini tuh Kakak tuh makin bersuara, nggak cuma di daerah kita, tapi sampai internasional insya Allah Kak. Amin, insyaallah ya. Jaya. Nah, untuk Sobat Jelajah, jadi berbeda itu bukan berarti menjadi kekurangan ya Kak, Iya, tapi benar banget. menjadi keunikan. Keunikan kita. Bagaimana bisa tampil berbeda dari yang lain, tapi yang paling mencolok nih. Nah, dari ujung utara Indonesia, kita tuh punya banyak nada yang menunggu untuk didengar. Salah satunya tadi dari musik trompet ya, untuk teman-teman yang mungkin belum berminat. Tapi setelah nonton podcast ini, semoga berminat lah untuk bermain musik di trompet. Ya, Kak? Trompet. Ya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya teman-teman dengan pembahasan yang pastinya berbeda lagi. Yes. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan sampai jumpa di Like, video Comment selanjutnya. and subscribe. Yeay. Oh, ada begituannya. Misalnya di Keren. Oh. Bisa dibuat baru nanti. Betul. Harusnya tuh beli 110.000 lah paling mahal. Trompet enggak 4 juta.